Selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu buku legendaris Seven Habits dari Stephen Covey. Dan tujuannya simpel aja. Kita ubah teori yang mungkin kedengaran rumit jadi panduan praktis yang bisa langsung plak Anda pakai begitu selesai menyimak bahasan ini. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa seharian tuh lari-lari, meeting sana-sini, sibuk banget. Tapi pas malam, bengong, mikir, tadi seharian ngapain aja ya? Kok kayaknya nggak ada yang benar-benar kelar? Nah, menurut Covey, masalahnya itu bukan kurang sibuk, tapi kurang efektif. Yuk, kita gali bedanya. Oke, jadi Covey itu ngasih kita semacam peta. Peta buat jadi efektif. Dan perjalanannya itu logis banget. Mulainya itu dari dalam diri kita dulu, baru keluar. Jadi, tahap pertama itu benerin diri sendiri dulu. Yang dia sebut kemenangan pribadi. Kalau itu udah beres, baru deh kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya, kerja sama orang lain buat meraih kemenangan publik. Oke, jadi perjalanan kita hari ini akan kita bagi jadi 4. Pertama, kita bangun fondasinya. Kedua, kita beresin urusan internal si kemenangan pribadi itu. Ketiga, kita belajar jago main bareng orang lain, itu kemenangan publik. Dan terakhir, gimana caranya biar semua ini awet. Yuk langsung mulai dari yang paling basic. Oke, kita masuk ke bagian 1, fondasi. Nah, ini penting banget. Covey bilang, kalau mau beneran efektif, lupakan dulu deh soal trik-trik produktivitas atau teknik manajemen waktu. Itu semua cuma kulitnya. Fondasi yang beneran kokoh, yang nggak akan goyah, itu adalah karakter. Nah, ini dia perbandingannya. Kiri ada etika karakter. Anggap aja ini kayak akar pohon. Dalam, kuat, nggak kelihatan tapi menopang segalanya. Isinya ya integritas, kejujuran, prinsip hidup. Nah, yang kanan, etika kepribadian. Ini lebih kayak polesan luarnya, cara kita ngomong, cara kita senyum, biar kelihatan keren. Covey ngingetin, yang bikin kita bertahan lama itu akarnya, bukan cuma daunnya yang kelihatan bagus. Dari fondasi karakter tadi, kita sekarang bangun pilar pertama, kemenangan pribadi. Ini isinya 3 kebiasaan pertama. Intinya tuh gini, beresin dulu rumah sendiri sebelum ngajak orang lain main. Kuasai diri sendiri dulu, baru deh bisa ngajak orang lain kerja sama. Kebiasaan nomor 1, jadilah proaktif. Ini konsepnya simple tapi powerful banget. Jadi antara apa yang terjadi ke kita, misalnya kena macet atau dikritik bos, sama respon kita itu ada jeda. Sebentar, tapi ada. Nah, di jeda itulah kekuatan kita. Kita bisa milih mau marah-marah atau mau tenang. Kita pegang remote kontrolnya, bukan kondisi di luar. Nah, lihat deh 2 lingkaran ini. Orang reaktif itu fokusnya di lingkaran luar yang gede, lingkaran perhatian. Isinya apa? Ngeluhin politik, gosip kantor, cuaca panas, semua hal yang nggak bisa dia kontrol. Buang-buang energi kan? Sebaliknya, orang proaktif fokusnya di lingkaran yang dalam, lingkaran pengaruh. Isinya skill yang bisa diasah, cara dia ngomong, proyek yang dia kerjain. Dan hebatnya, makin kita fokus ke dalam, lingkaran pengaruh ini bakal makin meluas. Oke, terus prakteknya gimana? Simpel aja. Pertama, tiap kali ada sesuatu yang mancing emosi, misalnya dapat email nyebelin, jangan langsung bales, tarik napas dulu. Kedua, ubah bahasanya. Ganti kalimat, sial banget aku harus ngerjain ini jadi, oke, aku pilih untuk selesaikan ini sekarang biar nanti tenang. Nah, cara ngukur kemajuannya, tiap malam coba deh renungin. Hari ini pikiran dan tenaga saya lebih banyak habis buat ngeluhin hal di luar kendali atau buat ngerjain yang bisa saya ubah. Coba tingkatkan porsi yang kedua. Lanjut kebiasaan kedua, mulai dengan tujuan akhir di pikiran. Kalau tadi kebiasaan pertama itu kita sadar kita yang jadi supir, nah kebiasaan kedua ini soal nentuin tujuannya mau kemana. Percuma kan bisa nyepir tapi nggak tahu mau kemana? Ini kayak bikin blueprint sebelum bangun rumah. Biar jelas arahnya. Cara paling gampang buat nerapin ini, coba deh bikin pernyataan misi pribadi. Eits, jangan bayangin dokumen resmi yang kaku ya. Ini lebih kayak kompas hidup pribadi Anda. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nilai apa sih yang paling penting buat saya? Di akhir hidup nanti, saya mau dikenang sebagai orang yang gimana? Jawaban-jawaban itu yang bakal jadi panduan buat keputusan-keputusan besar Anda. Sekarang kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Nah, disinilah teorinya diuji sama kenyataan. Kalau kebiasaan kedua tadi soal bikin peta, kebiasaan ketiga ini soal jalanin petanya, langkah demi langkah setiap hari. Ini soal eksekusi, action. Dan ini dia senjatanya, matriks manajemen waktu. Kita tuh seringnya kejebak di kuadran I,
isinya kebakaran, hal-hal darurat. Atau yang lebih bahaya, kita ketipu sama kuadran 3. Tahu kan? Notif-notif, email-email yang seolah-olah mendesak padahal nggak penting sama sekali. Nah, kata Covey, orang yang beneran efektif itu hidupnya di kuadran I. Penting, tapi nggak mendesak. Isinya apa? Ya merencanakan, belajar hal baru, olahraga. Disinilah letak emasnya. Terus gimana cara ngukurnya? Gampang. Tiap akhir pekan, coba deh lihat lagi kalender atau jadwal seminggu ke belakang. Hitung, kira-kira berapa persen waktu Anda yang habis di kuadran I. Tujuannya bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat sadar, kalau presentasinya naik dari minggu ke minggu, sekecil apapun, selamat, Anda udah di jalur yang benar. Oke, urusan dalam udah beres. Kemenangan pribadi udah di tangan. Sekarang waktunya kita keluar, berinteraksi sama dunia. Kita masuk ke kemenangan publik. Isinya 3 kebiasaan buat jago kerjasama dan bangun hubungan sama orang lain. Kunci utamanya di sini itu metafora yang keren banget. Rekening bank emosional. Bayangin deh, tiap hubungan kita sama orang lain, teman, pasangan, rekan kerja, itu punya rekening bank sendiri. Isinya bukan uang, tapi kepercayaan. Nepatin janji, itu nabung. Beneran dengerin curhatan teman, itu nabung. Sebaliknya, ingkar janji atau motong omongan orang. Wah, itu narik tunai gede-gedean. Kalau mau hubungan awet, pastiin saldonya selalu positif. Nah, ini nyambung ke kebiasaan keempat. Berpikir menang/menang. Ini soal mindset. Kita harus geser dari pola pikir menang kalah, yang melihat hidup itu kayak kompetisi. Kalau saya dapat kue, berarti kamu nggak dapat. Bukan gitu. Pola pikir menang-menang itu ngajak kita mikir, gimana caranya ya biar kita berdua bisa bikin kue yang lebih gede lagi, jadi sama-sama dapat banyak. Ini soal kolaborasi, bukan kompetisi. Kebiasaan kelima, wah ini kayaknya dosa kita semua. Berusaha memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Kita tuh seringnya dengerin orang sambil nyusun kalimat balasan di kepala, iya kan? Nah, Covey bilang, stop, jadilah kayak dokter. Pasien dateng ngeluh, dokter kan nggak langsung kasih resep kan? Dia diagnosis dulu, tanya-tanya. Sama juga dalam komunikasi. Dengerin dulu, pahami masalahnya sampai ke akar, baru deh kita ngomongin ide atau solusi kita. Dan puncaknya adalah kebiasaan keenam, wujudkan sinergi. Ini tuh kayak magicnya. Kalau semua kebiasaan tadi dijalanin, hasilnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bisa jadi 3, 10, atau bahkan 100. Sinergi itu bukan kompromi ya. Kompromi itu kan biasanya sama-sama ngalah. Sinergi itu beda. Kita justru manfaatin perbedaan pendapat buat nemuin solusi baru yang jauh lebih keren, yang nggak mungkin kepikiran kalau kita kerja sendiri-sendiri. Oke, 6 kebiasaan keren udah kita bahas. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar semua ini gak cuma anget-anget tai ayam, biar konsisten? Nah, disitulah peran kebiasaan ketujuh. Kebiasaan yang jadi pengikat semuanya, asah gergaji. Asah gergaji itu artinya kita harus sengaja nyisihin waktu buat nge-charge diri kita sendiri. Ada 4 baterai yang perlu diisi ulang. Baterai fisik, ya olahraga, makan benar, tidur cukup. Baterai mental, baca buku, belajar hal baru. Baterai sosial emosional, ngobrol sama teman, quality time sama keluarga. Dan baterai spiritual, ya meditasi, ibadah, apapun yang bikin kita terhubung sama nilai-nilai hidup. Kalau salah satu baterai ini kosong, ya kerjaan kita bakal ngos-ngosan. Dan ini nih kalimat klasik yang sering jadi alasan. Duh, nggak sempat ngasah gergaji, lagi sibuk motong pohon. Sering banget kan kita bilang nggak ada waktu buat olahraga, lagi banyak kerjaan. Padahal, kata Covey, itu pemikiran paling keliru. Mengasah diri itu bukan buang-buang waktu, itu investasi. Justru dengan istirahat dan belajar, kerjaan kita nanti bisa jauh lebih cepat dan bagus. Penting buat diingat, 7 kebiasaan ini bukan checklist yang sekali selesai, udah. Ini adalah sebuah siklus, sebuah spiral menaik. Setiap kali kita praktekin satu kebiasaan, kita belajar sesuatu, lalu kita naik ke level berikutnya yang sedikit lebih tinggi. Prosesnya terus-menerus. Bukan soal jadi sempurna, tapi soal jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jadi, intinya bukan cuma tahu 7 kebiasaan ini. Tantangan sesungguhnya adalah melakukan. Tapi tenang, nggak usah langsung semuanya. Coba deh, pilih satu aja. Satu kebiasaan dari 7 ini yang paling kena buat Anda sekarang. Pertanyaannya simpel, kebiasaan mana yang akan Anda asah minggu ini untuk memulai spiral pertumbuhan Anda? Mulai dari satu hal kecil itu, dan lihat sendiri keajaibannya.